Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya teman-teman. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Gustiana, MPSI Psikolog, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Dasar, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok pertama akan mempresentasikan materi tentang tahap perkembangan prenatal. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratna Purwati selaku moderator, dan rekan saya Nina Hernawati dan Cici Sopiani sebagai pemateri. Oke, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, konsepsi dan awal kehidupan. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Pada periode ini terjadi perkembangan yang relatif singkat, namun pada periode inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Pada pertengahan tahun 1940, dimulai untuk mengetahui segala kejadian pada masa prenatal yang sangat penting untuk dapat memahami secara utuh pola perkembangan yang normal. Masa prenatal bukan saja merupakan periode khusus dalam rentang kehidupan manusia, tetapi juga merupakan periode yang sangat menentukan menurut Hurlock tahun 1980. Sebelum adanya pengakuan dari para tokoh psikolog barat terhadap masa prenatal ini, tokoh psikologi timur, khususnya para tokoh psikologi Islam, telah terlebih dulu menetapkan periode prenatal ini sebagai periode awal perkembangan individu. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi menjadi landasan utama para psikolog Islam yang telah memberikan informasi tentang dimulainya kehidupan manusia sejak janin berada dalam kandungan ibunya. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi secara tidak langsung telah disebutkan bahwa selama periode prenatal ini individu tidak hanya mengalami perkembangan fisik, melainkan juga mengalami perkembangan psikologis. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia dimulai dari bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Sel sperma bergabung dengan sel telur atau ovum dan menghasilkan satu sel yang telah dibuahi yang disebut zigot. Uva, sperma, dan sel telur dibuat oleh sel-sel perkembangan biakan yang disebut sel benih atau germ sel. Sel-sel ini mengandung 46 kromosom yang didapatkan dari sperma ayah, dan ovum ibu berbentuk menjadi 23 pasang. Setiap satu kromosom terdiri satu kromosom ayah dan satu kromosom ibu. Dalam pembuahan yang normal, ovum berada dalam salah satu tabung falopi yang bergerak dari satu ovarium ke rahim. Setelah satu sperma memasuki ovum, permukaan ovum langsung berubah sehingga tidak ada lagi sperma yang dapat masuk. Bila satu sperma yang telah menembus dinding ovum, maka inti sel saling mendekat. Membran yang mengelilingi masing-masing pecah dan kedua inti bersatu menurut Seifert dan Hornefum tahun 1994. Semua itu memperkuat anggapan yang menyatakan bahwa perkembangan dan kehidupan manusia dimulai dari masa prenatal, yakni sejak terjadi pembuahan sel telur wanita dan sel sperma laki-laki yang terbentuk zigot. Selanjutnya ke pemateri yang kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya, Nina Hernawati. Silakan Nina Hernawati. Tahap-tahap perkembangan masa prenatal.
Yang pertama, tahap germinal atau germinal stage. Tahap germinal atau yang sering disebut dengan periode zigot, ovum, atau periode nutfah adalah periode awal kejadian manusia. Periode ini kira-kira berlangsung 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Saat itu sel sperma bergabung dengan sel telur yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut zigot. Zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang disebut blastokis. Setelah sekitar 3 hari, blastokis mengandung sekitar 60 sel. Pada saat terjadinya pembelahan, blastokis ini mengapung dan berproses di sepanjang tuba falopi. Blastokis berisi cairan yang cepat mengalami perubahan penting. Blastokis ini dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan atas atau ektodem, lapisan tengah atau mesodem, dan lapisan bawah atau endodem. Dari ektodem berkembang rambut, gigi dan kuku, kulit arid dan kelenjar kulit, panca indera dan sistem saraf, dan mesodem berkembang otot, tulang, sistem pembuangan kotoran, sistem peredaran darah, dan kulit lapisan dalam. Kemudian dari endodem berkembang sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, dan sistem pernapasan. Dalam waktu singkat, plasenta, tali pusar, dan kantong amniotik juga akan terbentuk dari sel-sel blastokis. Blastokis yang telah tertanam dalam dinding rahim inilah yang disebut embrio dan menjadi akhir dari tahap germinal. Yang kedua yaitu tahap embryonik atau embryonic stage. Tahap kedua yaitu tahap embrio yang dalam psikologi Islam disebut alaqah, yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Ukuran panjangnya sekitar 1 inci. Pada tahap ini pertumbuhan terjadi dalam 2 pola, yaitu cephalocauda dan proximodistal. Dalam tahap ini juga terdapat 3 sarana yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan tali pusar. Tahap embrio ini juga ditandai dengan perkembangan sistem saraf. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu embrio telah dapat dikenal sebagai manusia. Pada umur 8-9 minggu, perubahan janin semakin terlihat jelas. Yang ketiga yaitu tahap janin atau fetus stage. Tahap ketiga dari perkembangan masa prenatal adalah tahap janin yang dalam psikologi Islam disebut mudghah. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 8 minggu, kehamilan embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam tahapan ini, ciri-ciri fisik orang dewasa mulai terlihat jelas. Pada tahap inci panjang, janin kira-kira 3 inci dan beratnya 3/4 ons yang spontan dapat menggerakkan kepala, tangan, kaki, dan jantungnya mulai berdenyut. Menurut psikologi Islam, janin yang dalam kandungan berumur 4 bulan mulai ditiupkan ruh ke dalamnya. Bersamaan dengan itu juga ditetapkan hukum-hukum perkembangannya, seperti masalah yang berhubungan dengan tingkah laku, kekayaan, batas usia, dan lain-lain. Pada bulan keempat ini, si ibu mulai merasakan gerakan janinnya. Panjang janinnya sekitar 4,5 inci. Dan pada permulaan bulan ke-7, panjang janinnya kira-kira 18 inci dan beratnya 1,5 sampai 2,5 kg. Pada bulan ke-8, berat janin 2,5 sampai 3,5 kg. Riset baru menunjukkan bahwa janin juga telah mampu mendengar atau responsif terhadap stimulasi terhadap lingkungan eksternal, terutama sekali terhadap pola-pola suara. Selanjutnya, arti penting periode prenatal bagi perkembangan. Menurut Elizabeth B. Harlock, 1980, ada 4 kondisi penting yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa datang, yaitu poin A, penentuan sifat bawaan. Penentuan sifat bawaan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam 2 hal, yaitu pertama, faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang.
Yang kedua, bahwa sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah kebetulan. Tidak ada cara tertentu untuk mengendalikan jumlah kromosom dari pihak ibu atau ayah yang akan diturunkan pada anak. Poin B, penentuan jenis kelamin. Ada 3 alasan mengapa jenis kelamin individu penting bagi perkembangan selama hidupnya, yaitu pertama, mempengaruhi perkembangan pola-pola sikap dan perilaku yang dipandang sesuai bagi kelompok jenis kelamin mereka. Kedua, pengalaman belajar dengan jenis kelamin ditentukan oleh jenis kelamin individu. Yang ketiga, sikap orang tua dan anggota-anggota keluarga penting lainnya terhadap individu sehubungan dengan jenis kelamin mereka. Poin C, penentuan jumlah anak. Dalam peristiwa kelahiran, ada yang hanya 1 anak yang dilahirkan, namun sering juga terjadi kelahiran kembar. Poin D, penentuan urutan anak. Posisi anak dalam urutan saudara-saudaranya mempunyai pengaruh mendasar terhadap perkembangan selanjutnya. Orang tua umumnya mempunyai sikap, perilaku, dan memberikan peran yang spesifik sesuai dengan tempat dan urutannya dalam keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap kepribadian dan pembentukan sikap anak. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Teh Cici. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa periode prenatal merupakan periode yang sangat penting dan menentukan perkembangan individu pada periode-periode berikutnya. Selama periode prenatal ini, rahim merupakan lingkungan yang sangat menentukan perkembangan janin. Pada umumnya, kondisi rahim ibu sangat nyaman bagi janin dan terlindungi dari setiap gangguan. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa janin tersebut secara absolut luput dari pengaruh-pengaruh luar. Pada uraian berikut ini akan dibahas beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. 1. Kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Apalagi penyakit tersebut bersifat kronis seperti kencing manis, TBC, radang saluran kencing, penyakit kelamin, dan sebagainya dapat menyebabkan lahirnya bayi-bayi yang cacat. Demikian pula bila terjadi benturan ketika janin berusia 3 bulan disertai dengan gangguan kesehatan pada ibu seperti influenza, gondok, atau cacar dapat merusak perkembangan janin. Bahkan apabila ibu hamil terserang campak rubella atau campak Jerman, dapat dipastikan bahwa 60% kemungkinan bayi lahir dalam keadaan cacat. Jika campak rubella menyerang pada 2 bulan pertama kehamilan, akan mengakibatkan kebutaan, ketulian, kelainan jantung, serta kerusakan sistem saraf pusat, serta keterbelakangan mental dan emosional. 2. Gizi ibu. Faktor lain yang cukup mempengaruhi perkembangan masa prenatal adalah gizi ibu. Hal ini adalah karena janin yang sedang berkembang sangat bergantung pada gizi ibunya yang diperoleh melalui darah ibunya. Oleh karena itu, makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung banyak protein, lemak, vitamin, karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi cenderung cacat. Suatu investigasi tentang ibu-ibu mendokumentasikan pentingnya peranan gizi dalam perkembangan masa prenatal dan kelahiran. Ternyata ibu-ibu yang makanan paling buruk cenderung memiliki anak yang berat badannya paling rendah, kurang vitalitas, dan lahir prematur atau meninggal. Dalam investigasi lain, makanan tambahan yang diberikan kepada ibu-ibu yang kekurangan gizi selama kehamilan meningkatkan performa anak selama 3 tahun pertama kehidupannya. 3. Pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil dan mempengaruhi perkembangan janin. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek samping baik pada fisik maupun pada sistem kimiawi dalam tubuh janin yang dinamakan metabolisme. Bahan-bahan kimia juga dapat mempengaruhi lingkungan di dalam rahim ibu yang secara tidak langsung juga mempengaruhi janin. Salah satu jenis obat yang mengandung bahan kimia yang membahayakan perkembangan janin adalah thalidomide. Pada orang dewasa, thalidomide tidak berdampak buruk, tetapi pada embrio, obat penenang ini sangat merusak. Kalau ibu menelan thalidomide selama 2 bulan pertama kehamilan, dapat menghambat pertumbuhan lengan dan kaki janin. Minuman yang mengandung alkohol juga merupakan zat lain yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal.
wanita pecandu alkohol dan tetap meminum selama kehamilannya dalam frekuensi yang sering kemungkinan besar akan melahirkan bayi dengan gejala yang disebut sindrom alkohol janin, yaitu sekelompok keabnormalan yang tampak pada anak dari ibu yang banyak meminum alkohol selama kehamilan. Keabnormalan itu meliputi cacat wajah seperti hidung dan bibir bawah yang pendek. Menghisap rokok oleh wanita hamil dapat berdampak buruk pada perkembangan masa prenatal. Merokok selama kehamilan dapat menyebabkan pengurangan bobot kelahiran, meningkatkan risiko aborsi spontan, kelahiran prematur, dan sindrom kematian bayi yang tinggi selama proses kelahiran, serta penyesuaian diri yang buruk. 4. Tahayul dan kenyataan di Indonesia. Di Indonesia banyak dipermasalahkan mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap keadaan bayi yang akan dilahirkan. Misalnya, bila ayah dan ibu akan keduanya benci, ya Allah si Azka. 5. Keadaan dan ketegangan emosi ibu. Keadaan emosional ibu selama kehamilan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa prenatal. Hal ini adalah karena ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka akan terjadi perubahan psikologis, antara lain meningkatkan pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Adanya produksi hormon adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke dalam kandungan dan membuat janin kekurangan darah. Ibu yang mengalami kecemasan berat dan berkepanjangan selama kehamilan kemungkinan besar mengalami kesulitan medis dan melahirkan bayi yang abnormal dibandingkan dengan ibu yang relatif tenang dan aman. Goncangan emosi diasosiasikan dengan kejadian aborsi spontan, kesulitan proses lahir, kelahiran prematur, dan penurunan berat, kesulitan pernapasan dari bayi yang baru lahir, dan cacat fisik. 6. Sinar X dan kehamilan. Sinar X adalah suatu radiasi berenergi kuat yang tergantung pada dosisnya. Dapat mengurangi pembelahan sel-sel, merusak materi genetik, dan menimbulkan efek pada bayi yang Demikianlah hasil pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyusunan. Semoga materi kami bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.